Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbirin Nur. Kemudian yang kita muliakan pimpinan Pondok Darussalam, Kiai Haji Hasanuddin Badruddin. Kemudian yang kita hormati Bapak Bupati Haji Saidi Mansur beserta Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Kemudian yang kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Haji Muhammad Husin. Yang kita hormati Bapak Ketua Wapda Dr. Haji Fauzan Soleh, Ketua Panitia, dan seluruh para ulama, masyayikh, asatiz, para santri. Karena tadi ulun dengar yang sebelum-sebelumnya kadada menyebut para santri. Sedangkan ini kan banyak santri lah. Nah, para santri-santri Darussalam ini semuaan mengingatkan nostalgia kita dahulu. Ulun sekolah di Darussalam ini mulai kelas 3 ibtidai sampai kelas 1 sanawi. Kemudian setelah habis kelas 1 sanawi naik ke kelas 2. Tadi ujar Guru Hasanuddin, pada hajar kalau dilihat waktu sekolahnya di sini uring-uring aja. Tapi begitu balik ke kampung, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi khatib, ada yang menjadi penceramah. Sorbannya besar-besar. Jadi ulun waktu lawan Pak Dik, waktu ulun masih melajari iddah, kampungnya tenang-tenang aja sekolah di Darussalam. Pokoknya insyaallah berkah. Darussalam itu kan namanya tempat selamat. Jadi kami insyaallah selamat. Alhamdulillah pada hari ini ulun bisa hadir pada acara musyawarah besar wafda. Bagi ulun pertama kali ditugasi untuk memberikan tausiah. Tadinya panitia meminta lawan ulun, Pak Fauzan minta untuk menutup acaranya, minta membacakan doa. Kemudian datang lagi anu guru ajar bubuhannya. Coba dong ada niatan menakuni bubuhannya siapa? Bubuhannya jar minta supaya bisa pian berikan ijazah. Kemudian belum lihat undangan lagi tausiah ulang. Kemudian dilihat lagi di undangan tahlil. Jadi tugas ulun hari ini banyak banget. Yalah. Mudah-mudahan aja suara ulun kada serak. Kayak bukan ulun kan bukan seperti gubernur, suara gubernur kan memang kuat. Itulah memang gubernur. Nah, alhamdulillah, sebelumnya kita sudah pernah
mengadakan acara ijazahan pada waktu kurang lebih setahun yang lebih, itu pada waktu mengadakan maulid di Darussalam, tapi secara virtual. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakannya secara tatap muka, jadi bisa lebih dekat lagi. Kalau dulu jauh di mata, dekat di doa, tapi kalau sekarang dekat di mata dan dekat di doa. Bapak-bapak yang ulun hormati, alhamdulillah tadi ulun dengar dari panitia, alhamdulillah masalah siring Darussalam, dan ulun dengar juga dari Bapak Gubernur, ini siring Darussalam akan dilaksanakan katanya bulan Maret atau setelah April. Sudah dialokasikan dananya 22 miliar. Ya alhamdulillah, karena siring ini ulun teringat waktu ulun masih sekolah di sini. Ini memang penyakit lokasi yang kita tempati ini memang tempat taluk di sini. Jadi selalu rumbih. Sedangkan siring itu memerlukan siring yang benar-benar permanen. Jadi kalau tiang-tiangnya itu harus ditancapkan, ditajak sampai 50 meter. Ya, Bapak Guru. Nah, ini tidak bisa, yang tidak bisa dikerjakan dengan Pemda. Ini harus provinsi. Ini tingkatan gubernur. Nah, alhamdulillah gubernur kita alhamdulillah sudah merespon dan serius tahun ini akan dilaksanakan. Karena ini tempat madrasah ini adalah ini mahbad al-ilm, tempat timbulnya, tempat keluarnya ilmu wal ulama dan para ulama. Karena tadi sudah disampaikan oleh Guru Hasanuddin, yang tamat-tamat dari Darussalam ini banyak menjadi ulama, Pak Asatiz, khutbah, a'immah. Kenapa? Karena ini asasnya, dasarnya, pendirinya ini adalah seorang yang ikhlas, kemudian mendapat ilmu dari semuanya, dari masyaikh yang mengajar di kota Makkahul Mukarramah wal Madinatil Munawwarah, mahbatul ilmi wa mahbatul wahyi, tempat keluarnya wahyu, tempat keluarnya ilmu, yaitu al-alim wal allamah asy-syekh Kashful Anwar. Kalau kita pelajari ini Guru Kashful Anwar, beliau dalam semangat, kesungguhan dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Yang ulun lihat, beliau ini salah satu murid dari pengarang I'anatul Talibin, itu Syekh Bakri Syata. Nah, ini Syekh Bakri Syata punya murid banyak, khususnya di Indonesia. Semua adalah pahlawan, semua adalah yang banyak memberikan jasa-jasa agama. Ini Guru Kashful Anwar kalau lo nilai adalah salah satu mujaddid. Di sini Guru Kashful Anwar, di Jawa itu seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian itu Syekh Tarmasi Mahfuz At-Tarmasi atau Turmusi, tapi yang di sana dikenal Tarmas.
dan yang lain-lain. Keseluruhan murid-murid Syekh Bakri Syatoni semua bukan ulama al-allam, dan keseluruhan mengeluarkan beberapa banyak santri-santri yang menjadi ulama. Nah, ini dulu dasarnya. Kenapa Darussalam bisa mengeluarkan? Karena asasnya, dasarnya, pendirinya ini adalah seorang yang sangat ikhlas, sangat kuat dalam perjuangannya, sehingga beliau mengorbankan hidupnya hanya untuk ilmu. Kemudian apalagi keistimewaan Darussalam? Kitab-kitabnya, kurikulumnya, pak-paknya, itu semua dari kitab-kitab yang pengarangnya sudah dijamin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu ini kitab-kitab pelajaran yang sudah ada di Darussalam yang diikuti oleh ukhuwah seluruh wafda jangan sampai dirubah, karena kitab itu adalah menentukan. Kenapa menentukan? Karena pengarang. Nah, alhamdulillah tadi Bapak Gubernur kita sudah serius akan ini. Kalau lihat teruskan tadi sampai hampir lupa ulun sampai di mana tadi. Nah, tadi sudah alhamdulillah sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh panitia masalah Syiring Darussalam. Ya alhamdulillah, karena gubernurnya dari keluarga Darussalam. Sampai beliau membantu tentang wafda ini, ada yang dari kantor, ada yang dari kantong. Dari kantor, kemudian ada lagi yang dari kantong beliau lebih banyak dari yang kantor. Ini kepada Bapak Bupati wajib loh mengikuti. Iya loh. Jangan korban terus. Akhirnya kita jadi korban. Ya kalau Bapak, kalau Bupati kalau sudah terlambat tapi kena uang sakonya untuk waktu dah boleh kalikan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah ini. Alhamdulillah. Tapi dipegai aja Bapak Bupati. Tapi kalau yang anggap serius ya bagus. Tadi ujar Guru Hasanuddin, ciri khas sekolah Darussalam ini memang banyak mengeluarkan ulama-ulamanya. Walaupun kalau dipandang sekolahnya macam-macam. Ulun teringat ulun sendiri. Ulun ini sendiri waktu ulun sekolah masih di sini sering bolos. Cuma alhamdulillah gurunya kada pernah sari kalau nulun. Kenapa? Rupanya takutan lawan abah. Jadi ya sampai waktunya ya karena abah itu ya abah ini ya menyariki itu kada pernah. Belum tuh waktu di kampung dalam pagar belajar Quran itu banyak benar gurunya, ada mau bisa, tapi abah kada pernah menyariki. Tapi abah ini selalu membawa kepada ulama-ulama, para aulia-aulia yang ulun pada waktu itu di dalam pagar, guru-guru sini seperti Tunji Erpa, itu Syekh Abdullah Khatib yang digelar guru sholawat.
mungkin dari ini begitu ulun sampai kelas 1 kelas 1 sanawi, wah ulun pikir-pikir kalau ulun macam ini jangan mau alim sudah. Akhirnya timbul pikiran, lalu coba-coba ulun mengirim surat kawan kakak ulun, apakah mungkin ulun bisa mengaji di Mekah. Akhirnya langsung dapat respon untuk ulun ini bagus ke Mekah, apalagi disarankan ulun ini masuk ke tahfiz. Nah, dari situlah timbulnya lalu ulun lalu berangkat ke Mekah. Setelah di Mekah sekolah, di situ orang pada tahu Guru Salman Jali ada tahu. Nah, dari situlah ya berkat doa-doa orang tua, ya alhamdulillah bisa selesai. Jadi ulun habis dari sini menyambung ke Mekah, masuk ke Darul Ulum. Waktu itu pimpinannya Hadratus Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Sampai ulun tamat. Yang ulun ingat benar pada waktu ulun sudah kelas 1 aliyah, dikumpulkan sedin seluruh murid-murid Darul Ulum. Lalu sidin ujar sidin, ini sudah mungkin sampai waktunya aku akan mengijazahkan seluruh ijazah kitab, seluruh ijazah musalsal. Karena ujar sidin, aku akan meninggal, akan mati 7 tahun lagi. Kemudian ujar sidin, musalsal yang ada di dunia, di mana jua pun belahan dunia, yang ada kurang lebih 350 musalsal. Keseluruhannya tidak ada yang memiliki keseluruhannya kecuali aku, ujar sidin. Karena aku jisidin mengambil ini musalsal ijazah kitab ini hampir kurang lebih 600 masyayikh para ulama. Sidin mengambil musalsal awaliyah itu dari kurang lebih 200 tuan guru. Luar biasa. Nah, karena itu pada hari ini ulun sangat apresiasi dari panitia tadi minta berikan ijazah. Nah, ini tiap-tiap acara Wapda bagus ditambah ada penambahan ilmu. Ya kayak ijazah atau kayak bahsul masail. Jadi ada tambahan. Jadi sehingga mereka begitu balik ke kampungnya ada yang dibawa ilmiahnya. Nah, pada kesempatan ini ulun akan memberikan ijazah, tapi temanya dulu. Temanya menuntut ulama akhirat. Nih temanya. Bagaimana kita ini sudah sekolah, sudah mengaji, sudah berkorban, tapi bagaimana kita di akhirat? Apakah masuk di golongan ulama? Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, karena itu yang akan ulun ijazahkan musalsal 40 hadis. Kemudian ijazah kitab Arba'in Nawawiyah. Sebelum ulun memasuki pembacaan ijazah tadi, ulun ingin sedikit menyinggung tentang ijazah itu apa. Ijazah itu maknanya simple. Al-idhnu birriwayah. Apa makna al-idhnu birriwayah? Izin untuk meriwayatkan. Kalaunya kitab misalnya hadis arba'in karangan Imam Nawawi. Nah, arti meriwayatkan, ma'ajarakan, melajarakan, itu riwayat. Nah, sekarang kalau tidak ada ijazah berarti tidak ada izin untuk meriwayatkan.
Jadi kalau orang tahu makna ijazah ini, mereka kemana jua pun yang ada yang bisa memberikan ijazah akan mereka datangi. Para sahabat seperti Abdullah bin Jabir bin Abdullah, begitu mendengar hadis dari seorang tabi'in, kamu dari mana dapat? Dari seorang sahabat. Di mana? Di Syam. Beliau di Madinah. Langsung pada besoknya menyiapkan kesiapan untuk berangkat ke Syam, perjalanan 1 bulan hanya untuk mengambil 1 ijazah. Kalau sahabat kayak gini, bagaimana kita? Jadi kitab-kitab yang kita dapatkan di pasar sudah enggak dapat izin untuk meriwayatkan. Itu di dalam Maraqul Astar tentang meriwayatkan hadis ada yang namanya munawalah, ada yang namanya wijadah, ada yang namanya muqatabah, ada yang namanya wasiyah. Munawalah ini seorang pengarang memberikan kitab kepada seorang muridnya, hadza masmu'ati, inilah kumpulan hadis yang aku dengar dari guruku. Tapi ini dilihat makrunan bil ijazah, apakah beserta dengan ijazah apakah tidak. Apabila beserta dengan ijazah, ini sudah mutlak, ini boleh diijazahkan, boleh diriwayatkan. Tapi apabila tidak beserta dengan ijazah, nah ini ada khilaf. Nah ini diberikan kitabnya dari pengarang. Tapi kalau wijadah, orang yang mendapatkan kitab di mana jua pun tapi bukan musannif, ini oleh ulama ujar di Maraqul Astar, kulluhu munqati'un wal amalu bihi imtina'u. Keseluruhnya yang wijadah itu munqati, putus. Nah itulah perlunya ijazah. Alhamdulillah Darussalam ini di antara ciri khas Darussalam, banyak anak tamat rami beijazah. Ini untuk memelihara mereka apabila mereka boleh lalu membacakan kitab, hadis, fikih, sudah ada iznun birriwayah, sudah ada izin untuk meriwayatkan. Tapi kalau tidak ada ijazah, mana Anda izin? Nah ini harus. Jadi yang namanya ijazah ini sangat penting, yang menyelamatkan kita keseluruhan, menyelamatkan ulama-ulama di mana jua pun di belahan dunia adalah Syekh Hadratus Syekh Yasin bin Isa Al-Badadi. Itu beliau mengijazahkan keseluruhan sanad-sanad yang dari hadis, dari kitab. Ulun kurang lebih mengambil dari sanad hadis kitab itu kurang lebih 2000-an lebih. Hadis yang kita kenalkan Kutubus Sittah, satu aja yang diijazahkan beliau Al-Awail Sumbuli itu lebih dari 40 kitab yang kita kenal Kutubus Sittah. Tapi mana Sunanud Mina, misalnya Musnad Asy-Syafi'i, mana Musnad Hambali. Jadi seluruh kitab hadis diijazahkan sedikit untuk menyelamatkan orang-orang. Karena itu beliau gelar musnidud dunya. Arti musnid orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri. Artinya orang-orang lain tidak ada punya sanad yang itu hadis baru. Itu ulama dapat gelaran musnid. Apalagi dunia, musnid dunia. Jadi beliau ini Syekh Yasin waktu mengaji aja sudah wali. Jadi mengaji ini bisa memecah badan ke seluruh belahan dia. Bayangkan di mana ada ulama pada masa beliau yang ada punya sanad seluruhnya beliau ambil. Sehingga sampai lebih 500 jadi takriban qarib para 600 guru. Coba bagaimana kita bisa mengejar sampai 600? Ini Syekh Yasin bin Isa Al-Badani. Sampai waktu ulun bulik tahun 82-83, Abah ulun guru Seman termasuk guru Kumpul. Waktu itu bapendera
Ujar Abu Ulun, lawan pada-padanya orang tua yang zuriat kalampayan. Kita ini zuriat darah, tapi mana zuriat ilmu? Mana sanadnya? Sanad-sanad kalampayan itu mana? Itu Datuk Kalampayan mengaji 33 tahun. Bukan main, seluruh ilmu beliau kuasai. Tapi sanad kitab beliau itu mana? Alhasil pada tahun 81 persisnya waktu Abah Gurus Kompol naik haji, ulun sudah di Mekah. Ini Gurus Kompol sudah tahu kemana aku mencari. Di sini di Mertapura tidak ada, Kalimantan tidak ada. Mana sanad kitab-kitab yang dikaji oleh Kalampayan? Jadi cara bolon jangan kepada kita nih zuriat, kalau kata dia bisi sanad-sanad kitab beliau itu apa? Alhasil tahun 81 persisnya waktu Abah Gurus Kompol naik haji, ulun sudah di Mekah. Ini Gurus Kompol punya ilham. Kemana Sidin mencari? Langsung lawan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadan. Ujar Syekh Yasin, ada lawan aku. Lalu Sidin sudah menulis di satu kitab. Itu kumpulan sanad-sanad kitab yang dikaji oleh Datuk Kalampayan pada waktu di Mekah dan Madinatul Munawwarah. Cuma waktu itu belum dicetak beliau. Pada tahun 82-83 sudah selesai, kemudian langsung dikirim oleh Syekh Yasin lawan Abah Gurus Kompol. Kemudian ulun ingat waktu itu waktu ulun boleh ke Mekah ditugasi Guru Seman, Sidin menyuruh ulun menulis surat untuk memintakan ijazah. Coba Guru Seman itu minta ijazah. Minta karena ijazah bil kitabah, ijazah dengan surat. Lalu setelah ulun ke Mekah, ulun sampaikan kitab itu dapat surat tadi. Lalu beliau mengijazahkan sanad-sanad kitab dadah yang Datuk Kalampayan pelajari selama di Mekah. Ringkasnya itu Datuk Kalampayan menyerahkan sanad ijazah kitab-kitab itu kepada Nawawi Bantan. Nawawi Bantan menurunkan ke Zainuddin Sambawa sampai ke bawah ke Ali Banjar ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadan. Jadi kumpulan sanad-sanad kitab ijazah kitab itu semua lawan Syekh Yasin. Mau kitab karangan Bangkal Nawawi Bantan ada. Mau ijazah kitab karangan Khalil Khalil Bangkalan tadi Khalil Bangkalan Nawawi Khalil Bangkalan ada. Sampai Tarmasi ada. Seluruhnya ada lawan beliau. Nah tadi tema ulun menuntut mencari supaya bagaimana kita ini menjadi ulama akhirat. Nah dasarnya dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini belum ada di saat itu. Itu hanya sanad nang ulun bagi lampian ini alain. Artinya man hafiza, barang siapa hafiza itu kalau makna asalnya hafal. Tapi yang dimaksud hafal tadi dimaknakan oleh Imam Jurdani, man naqala laha wa ballaghaha. Barang siapa menerima hadis sampai 40, kemudian wa ballaghaha,
dan ia sebarluaskan. Ini makna hafizah. Kalau makna lughatan hafal, tapi bukan itu yang dimaksud. Di dalam balaghah itu ngarannya min itlaqil mazlum wa iradatul lazim. Jadi barang siapa menukil, mengambil 40 hadis, kemudian ia sampaikan kepada siapa juga pun, ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala bangkit di hari kiamat. Satu riwayat fi zumratil ulama'i wal fuqaha, pada zumrah itu golongan, kumpulan, fuqaha wal ulama. Bapak-bapak, nangaran orang hendak jadi alim di dunia itu sangat susah. Alim itu kalau dalam ahlul ilmi, bukan dalam kalimat umum. Kalau kalimat umum kita, ya orang alim. Tapi kalau dalam ahlul ilmi, alim itu kalau bahasa kita jurusan. Orang itu menguasai, menjurusi ilmu apa. Kalau jurusan menguasai nahu, ngarannya alim nahu. Kalau menguasai dalam hadis, ngarannya muhaddis. Kalau menguasai dalam fikih, ngarannya faqih. Kalau menguasai dalam tafsir, ngarannya mufassir. Kalau menguasai dalam Quran, ngarannya qari. Kalau dimanakan qari itu pembaca Quran, tapi bukan. Makna qari itu orang yang ahli Quran. Bacaannya kemudian paling sedikit 3 qiraat.